Baru mau ngelewatin itu jembatan, dia udah dihadang sama sosok nenek-nenek. Turun sekarang juga, saya nggak mau tempat saya dikotorin. Setiap malam, Ita ini selalu aja teriak ketakutan. Tapi yang paling gak masuk akal, perutnya itu makin hari makin gede sampai hari ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bilik Setiawan bareng gua Setia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rizki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan ngebahas tentang kejadian yang sangat menyeramkan akibat maksain diri mendaki ketika haid. Alhasil, berbagai gangguan dan kejadian aneh harus mereka terima. Bahkan yang lebih miris lagi, sampai harus kehilangan nyawa. Nah, penasaran dengan kisahnya? Tapi sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga, biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang tentunya banyak pesan-pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Ya udah, kalau udah siap, langsung aja kita simak ceritanya. Jadi guys, kejadiannya ini dialami oleh Ita, seorang pendaki asal Jakarta Barat, waktu dia mendaki ke Gunung Gede tahun 2007 lalu. Nah, waktu itu Ita ini ditemani sama 7 orang temannya, 2 cewek termasuk dia dan 5 cowok lewat jalur Cibodas. Nah, setiba di base camp, tiba-tiba Ita ini ngeluh sakit perut gitu. Pamitlah dia ke toilet. Ternyata dia datang bulan guys di situ. Nanyalah teman-temannya nih, gimana tak? Kalau memang lu sakit nggak kuat, jangan maksain gitulah. Pulang aja nggak apa-apa kok. Nanti ditemanin sama Maya gitu. Jadi Maya ini salah satu teman pendakian dia nih. Iya tak, kata Maya kan, nggak usah maksain. Nanti kan kita bisa kesini lagi gitu kan. Tapi Ita ini ngomong lagi di situ, nggak apa-apa kata dia. Terusin aja, gue masih kuat kok. Lagian kan sayang, udah jauh-jauh ke sini, masa nggak jadi gitu kan. Akhirnya, karena Ita ini tetap pengen naik, langsunglah tuh mereka registrasi di base camp. Dan sekitar jam 8 pagi, pendakian Gunung Gede via Cibodas pun dimulai. Nah, di awal-awal pendakian, semuanya berjalan lancar tuh. Nggak ada kejadian-kejadian aneh sampai mereka tiba di depan jembatan Gayonggong. Nah, di sini nih guys, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba Ita ini langsung aja ngejoprak, jatuh. Terus dia diem aja di tanah. Ternyata dia kesurupan di situ guys. Dan kesurupannya tuh aneh guys. Kok bisa-bisanya dia ngomong pakai bahasa Sunda? Padahal setahu teman-temannya, Ita itu aslinya orang Madura gitu kan. Boro-boro ngomong Sunda. Dan suaranya itu persis kayak suara nenek-nenek. Jadi waktu itu dia ngomong gini nih. Kalau diartiin nih, anak ini harus turun. Dia kotor. Saya nggak mau tempat saya dikotorin sama dia. Nah, ngelihat Ita yang kesurupan, teman-teman yang lain nih langsung berusaha nyadarin dia. Dan alhamdulillah nggak lama Ita itu pun langsung sadar di situ. Cuman pas sadar, dia ini nggak ngeh nih, nggak sadar kalau dia itu habis kesurupan. Jadi waktu teman-temannya nyuruh dia istighfar, Ita istighfar tak? Lalu kata Ita ini ngomong lagi, apaan sih lu? Nggak jelas banget katanya. Orang gue cuma istirahat sebentar kok. Nah, bingung lah tuh kan teman-temannya. Kok bisa-bisanya dia nggak ngeh gitu kan? Nah, karena Ita udah mulai sadar, nah lanjutlah mereka jalan nih sampai ngelewatin jembatan dan tiba di ujung jembatan itu. Dan lagi-lagi di ujung jembatan ini guys, Ita jatuh lagi untuk yang kedua kalinya dan dia kesurupan lagi di situ. Dan sosok itu ngomong lagi, cepat turun sekarang juga. Saya nggak mau tempat saya kotor gitu kan. Nah, disadarin lagi tuh sama teman-temannya. Karena ngelihat Ita ini udah 2 kali kesurupan, mereka mutusin buat turun lagi nih, nggak nerusin pendakian. Tapi dasar si Ita ini orangnya memang ngeyelan gitu, keras kepala. Dia ngomong lagi di situ, enggak kata dia, gua tetap mau naik. Kalau lu mau turun, turun aja kata dia. Gua tahu kok jalan ke atas.
ini kan daerah gua katanya. Tuh kan ngomongnya udah aneh tuh. Padahal Ita ini baru pertama kali naik ke gunung. Nah karena Ita udah ngomong kayak ngancem gitu, ya mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya mereka tetap tuh lanjut jalan nih dengan segala resiko yang nantinya bakal mereka alamin tuh. Nah singkat cerita, sekitar jam 9 malam tibalah mereka di alun-alun Surya Kencana nih. Mereka ngediriin tenda di situ dan bermalamlah di situ. Dan ternyata guys, disinilah puncak dari semua malapetaka yang bakal diterima Ita dan teman-temannya sampai pulang ke rumah nantinya. Nah, jadi setelah mereka ngediriin tenda sekitar jam 11 malam, tiba-tiba Ita ini kebelet kencing. Diantarlah dia sama Maya ke semak-semak, nggak jauh dari tendanya. Lalu kencinglah di situ, dan selesai kencing, masuk lagi dia ke tenda. Dan entah kenapa nggak lama nih habis dari kencing itu, tiba-tiba Ita ini menggigil kayak orang hipotermi. Jadi badannya itu kaku gitu, giginya ini mulai bunyi kretek-kretek gitu kan. Terus matanya itu putih semua. Tapi yang paling deg-degan guys, itu dari celananya Ita tiba-tiba ngalir darah banyak banget sampai ngebasahin sleeping bag yang dia pakai tuh. Dan mukanya pun pucat banget. Paniklah mereka di situ kan. Gimana ini gitu? Kok sampai kayak gini gitu kan? Akhirnya mereka minta bantuan tuh sama pendaki-pendaki lain yang lagi ngecamp di situ. Nah, di dekat tendanya mereka, untungnya ada salah satu tenda yang isinya bapak-bapak mau tuh bantuin mereka. Dan sama si bapak ini, dililitlah tuh badannya Ita pakai aluminium foil tuh, biar anget gitu kan. Sambil dia baca-bacain tuh ayat Quran. Bahkan salah satu temennya Ita disuruh azan di situ. Dan gak berapa lama, alhamdulillah, Ita ini mulai tenang tuh. Lalu dikasihlah dia teh anget gitu kan, biar badannya nggak kedinginan. Tapi ternyata itu nggak berlangsung lama guys. Tiba-tiba Ita ini balik lagi kayak tadi, nggak sadar, menggigil, kaku, terus gitu aja sampai menjelang subuh. Akhirnya malam itu rombongan mereka nggak ada yang tidur guys, ngejagain Ita semalaman. Dan pas masuk waktu subuh, barulah Ita ini mulai tenang, mulai bisa diajak ngomong gitu guys. Cuman kelakuan sama omongannya ini jadi aneh. Jadi dia sempat ngomong di situ, kayaknya gua betah deh di sini, gua nggak mau pulang kata dia. Nah ngedengar itu, Maya jawab di situ, nggak boleh tak, lu tetap harus pulang bareng kita. Kita berangkat bareng, pulangnya pun harus bareng. Tapi ini tempat nyaman banget buat gue kata dia kan. Kayaknya gua nggak bakal kesini lagi deh. Makanya gua biar aja di sini kata dia. Nggak boleh Ita, kata Maya lagi kan, kita tetap harus pulang bareng gitu. Dan singkat cerita, pagi itu mereka langsung mutusin buat turun ke base camp. Dan kondisi Ita waktu itu masih kayak orang linglung gitu, bengong. Bahkan waktu mau ninggalin alun-alun Surya Kencana, entah kenapa ini dia ini ngeliatin aja ke arah batu besar yang ada di surken itu. Sampai-sampai temennya ini capek buat ngarahin pandangan dia, biar nggak ngeliatin batu itu aja terus. Mungkin ya dalam pandangan Ita ada sesuatu di batu itu yang nggak bisa dilihat sama teman-teman yang lain. Nah akhirnya sekitar jam 9 pagi turunlah mereka nih, bergantian nih buat mapah Ita. Karena kan memang jalannya Ita ini lambat banget, lemes banget gitu. Dan sekitar jam 5 sore tibalah mereka di base camp dan lanjut pulang ke rumah nih. Pas nyampe rumahnya, ibunya Ita ini kaget ngelihat keadaan Ita kayak gitu, bengong, linglung, diem, nggak kayak Ita biasanya gitu kan. Bahkan ibunya Ita sempat ngomong di situ, ini bukan anak saya kata dia. Mana anak saya Ita? Nah Ita ini langsung aja masuk ke kamar gitu, nggak ngajak Maya ngomong apa-apa gitu kan, karena memang mungkin dia lagi capek banget gitu kan, mungkin nih kata Maya. Jadi dia nggak mau pusing tuh sama omongan ibunya tadi. Dan Maya langsung pamit pulang ke rumahnya tuh, karena pengen istirahat juga gitu kan. Tapi nggak berapa lama, baru saja Maya nih mau tidur, sekitar jam 11 malam, ibunya Ita nelpon tuh, ngabarin kalau Maya ini tiba-tiba kesurupan. Dia teriak-teriak tuh di kamarnya sambil narikin rambutnya tuh sampai rontok. Dan gak cuman itu guys,
kukunya dia potekin satu-satu sampai berdarah-darah gitu, mau copot tuh. Nah, karena ngelihat kuku-kukunya itu mau copot dan pada luka semua, akhirnya dia dibawa tuh ke rumah sakit terdekat di daerah Jakarta Barat tuh. Nah, pas nyampe rumah sakit, ya terpaksa dia nih harus dirawat sambil diikat tangan sama kakinya kan, biar nggak berontak terus nih, sama nggak nyopotin itu alat-alat medis yang ada, kan yang udah dipasang kan. Dan selama dirawat di rumah sakit, entah kenapa setiap malam nih wajahnya Ita ini kayak orang ketakutan gitu, teriak-teriak terus ngomong ngelantur gitu kan. Dan yang paling aneh, perutnya itu makin hari makin gede kayak orang hamil gitu kan, dan otomatis dia nggak mau makan kan, dan nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu kan, karena tegang kan perutnya. Sampai-sampai nih orang tuanya ini manggil beberapa ustadz atau orang pintar lah gitu buat ngobatin dia tuh, tapi tetap aja nggak ada perubahan gitu kan. Nah, ada salah satu ustadz yang dipanggil orang tuanya Ita ini ngomong di situ, dia harus ngebalikin apa yang udah dia ambil di atas gunung itu gitu. Tapi menurut Ita, dia nggak ngambil apa-apa di situ. Bahkan pakaian-pakaian kotor yang bekas dia pakai pun udah dia bawa turun semua, nggak ada yang ditinggalin di atas gitu kan. Akhirnya mereka cuma bisa pasrah tuh sambil nangis saja tuh dengan kondisi Ita kayak gitu. Kok gini amat gitu kan, naik gunung. Kalau tahu bakal gini kejadiannya, mendingan gak usah naik gunung gitu kan. Nah, ganti hobi aja gitu ya. Nah, akhirnya karena semuanya udah terlanjur terjadi, ya mesti gimana lagi kan gitu. Nah, setelah dirawat beberapa hari, sampai tepat di hari ke-6, tiba-tiba kondisi Ita ini jadi membaik gitu. Dia udah mulai mau makan dan perutnya pun udah mulai kempes tuh. Udah bisa diajak ngobrol gitu kan, dan pihak rumah sakit juga udah ngebolehin tuh buat dia pulang. Besokan harinya senanglah mereka di situ kan, dan saking senangnya ibunya sama Maya ini sujud syukur tuh di lantai rumah sakit. Tapi pas malam ke-7 menjelang kepulangannya, tiba-tiba pintu rumahnya Maya ini ada yang ngetok tuh. Dan lu tahu siapa yang ngetok? Ternyata Ita udah berdiri di depan pintunya Maya. Dia ngomong ke Maya, "Mai," kata dia, "ini gua mau balikin baju kaos lu yang udah gua pakai di gunung kemarin." Kaget dong Maya di situ kan. "Udah nggak apa-apa Ita, buat lu aja. Sini tak masuk," katanya, "jangan di luar, nanti takut masuk angin," gitu kan. Tapi Ita ini ngomong lagi, "Enggak Mai," katanya, "gua mau langsung pulang, mau istirahat." "Oh ya udah, istirahat aja biar cepat sembuh," kata Maya kan, "lu kan baru habis sakit gitu." Dan ternyata malam itu Ita menghembuskan napas terakhir guys, dan dia meninggal dunia di rumah sakit. Innalillahi. Ternyata guys, pulihnya kemarin itu tanda kalau dia mau pergi selama-lamanya gitu guys. Oke guys, itu tadi kisah pengalaman almarhumnya Ita waktu ngedaki ke Gunung Gede tahun 2005 lalu. Serem banget ya guys, sampai segitunya. Memang sih tadinya kan di awal-awal perjalanan dia tuh sebenarnya udah diperingatin gitu kan, disuruh turun sampai 2 kali. Cuman ya siapapun juga kalau udah capek-capek datang, udah jauh-jauh habis biaya, masa nggak jadi naik gitu kan. Tapi kalau tahu bakal kejadian kayak gini, ya semua orang pasti nggak mau kan. Tapi siapa yang bisa akan nebak kayak gitu? Nah, gimana menurut kalian guys? Boleh banget nih tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi dan tidak meremehkan alam, dan jangan memaksakan dirilah terutama, atau egois gitu kan, demi memenuhi keinginan pribadi kita. Dan terima kasih buat kalian yang udah menyimak. Gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.